Halo kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan beruntun truk, mobil hingga sepeda motor terjadi di Jalan Raya Pantura. Tertimpa atap kelas roboh, 7 siswa sekolah menengah pertama di Cirebon terluka. Jalan amblas di Tanjakan Purut Cianjur nyaris membuat minibus masuk jurang. Informasi pertama, kecelakaan beruntun yang melibatkan truk, mobil, dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Pantura, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Meski sejumlah kendaraan hancur, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Beruntun guys. Kecelakaan beruntun antara truk, mobil, dan sepeda motor terjadi di Kabupaten Bekasi. Jalan Raya Pantura di Cikarang Utara ini seketika macet panjang saat kecelakaan beruntun terjadi. 1 unit truk, sejumlah sepeda motor, hingga mobil hancur akibat kerasnya benturan saat kecelakaan beruntun terjadi. Kecelakaan berawal dari sebuah truk melaju kencang dari arah Karawang menuju Cikarang. Namun saat di lokasi, pengemudi truk diduga hilang kendali karena kondisi jalan yang berkelok dan licin usai diguyur hujan. Truk akhirnya keluar dari jalur dan masuk ke jalur berlawanan dan memicu tabrakan beruntun. Saking kerasnya benturan, beberapa pengendara motor terpental. Kejadian di TKP dengan kondisi jalan yang licin dan menikung, diduga pengemudi kehilangan kendali kemudian oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan. Kemudian terpental ke jalur yang berlawanan dan membentur kendaraan lain. Tidak ada korban jiwa dari kecelakaan beruntun, tapi 4 orang pengendara terluka akibat kecelakaan. Kecelakaan ini membuat jalur Pantura Cikarang Utara macet panjang. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi. 7 siswa sekolah terluka karena tertimpa atap kelas yang ambruk di Kabupaten Cirebon. Peristiwa itu pun mengejutkan pihak sekolah karena bangunan belum lama direnovasi pada 2021 lalu. Guru hingga polisi bergerak cepat menolong siswa kelas 9 yang tertimpa atap kelas. Total ada 7 siswa SMP Negeri 1 Talun, Kabupaten Cirebon yang terluka dalam peristiwa pada Selasa pagi itu. Rata-rata korban menderita luka di kepala, lengan, dan badan. 2 korban diantaranya terluka cukup parah karena tertindih genteng dan plafon kelas. Kepala sekolah mengatakan atap kelas ambruk saat 7 siswa tengah mengikuti ujian ulang atau remedial di ruang kelas 9. Namun ternyata tak hanya ruang kelas, atap ruangan laboratorium komputer juga ambruk. Jam 8.15 itu tiba-tiba suara, padahal tidak ada angin, tidak ada apa. Dikiranya satu ruangan. Katanya 2 ruangan. Kalau di sana kan hanya komputer ya. Pas di sini di 9E ada anak-anak sekitar antara 10-an lebih. Jadi emang lagi proses apa sih Pak anak-anaknya Pak? Jadi sekarang itu kan habis tes Pak. Habis tes itu anak-anak hari ini dan kemarin itu remedial. Jadi kalau misalnya ada kekurangan nilai baru remedial. Pihak sekolah terkejut sebab bangunan ini belum lama direnovasi pada 2021 lalu. Apalagi saat ambruk, kondisi cuaca sedang cerah. Diduga atap ini ambruk karena tak kuat menahan derasnya hujan yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain melukai 7 siswa, ambruknya atap ruang kelas dan komputer juga merusak sejumlah fasilitas. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Sementara itu 3 rumah di Mekarsari, Garut hancur imbas longsor yang terjadi pada Senin kemarin. Para penghuni rumah berharap ada bantuan dari pemerintah sebab tak ada harta benda yang tersisa dari bencana itu. 3 rumah warga di Kampung Cikuray, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Garut, reot imbas longsor yang terjadi pada Senin siang.
Saat itu tebing yang berada di pinggir sungai ini longsor usai hujan deras. Material longsor dari tebing setinggi 10 meter sampai menimpa 3 rumah yang ada di seberang sungai. Rumah yang terbuat dari bambu tak mampu menahan terpaan material longsor hingga reot. Pemilik salah satu rumah mengatakan saat longsor terjadi istri dan anaknya berhasil menyelamatkan diri. Ada itu sama anak. Lagi di rumah? Enggak. Oh. Ya, lagi di rumah. Terus gimana pas kejadian sempat Langsung nyelamatin? Oh langsung keluar. Ini ketimpa apa yang bagian apanya nih Pak yang ketimpa rumahnya? Cuma genteng doang. Yang belakang Ya, rusak Pak? lumayan. Tidak ada korban jiwa karena saat kejadian 2 rumah lainnya tengah kosong ditinggal kerja penghuninya. Namun ketiga penghuni tak bisa menempati rumahnya karena rusak parah. Pemerintah menargetkan pembersihan puing-puing kerusakan akan memakan waktu 1 hari. Juga alhamdulillah mungkin ada kesempatan ini dari kantor Provinsi, Pak Kades dan juga dari para tokoh masyarakat, Pak RW dan Pak RT sedang berupaya secara gotong royong membersihkan puing-puing rumah tersebut. Untuk sementara para penghuni rumah terpaksa mengungsi ke kerabat dan tetangga. Mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk perbaikan rumah dan pemenuhan kebutuhan harian seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan. Hal itu mengingat semua barang dan tempat tinggalnya hancur tak bersisa. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Belasan jenazah di pemakaman keluarga Kampung Cicadas, Kabupaten Sukabumi dipindahkan pada Senin sore. Pemindahan itu dampak dari bencana pergerakan tanah yang kian parah sejak awal Desember lalu. Ini bukan proses pemakaman, namun pemindahan sejumlah jenazah yang sebelumnya sudah dikubur. Ya, warga Kampung Cicadas, Desa Neglaksari, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi terpaksa memindahkan 18 jenazah dari permakaman keluarga karena pergerakan tanah. Salah satunya Maman yang memindahkan 4 jenazah keluarga karena lokasi permakaman semakin tergerus. Bahaya Pak, udah belah miring gitu kan, takutnya ke bawah karena takut ke bawah ambles, jadi kita dipindahkan aja. Tak hanya makam, rumah warga juga terkena dampak pergerakan tanah. Garis polisi terpasang untuk menghindari korban jiwa jika longsor tiba-tiba terjadi. Sejak 4 Desember lalu, Camat Cibadak mendata ada 6 rumah yang rusak dengan total jiwa terdampak 23 orang. Ada kerusakan 6 rumah ya, atau sejumlah 23 jiwa. Gitu. Kerusakan ya rumah-rumah itu memang retak yang besar, konstruksinya juga rusak parah sehingga sudah tidak layak lagi untuk dihuni atau Bencana pergerakan tanah berdampak pada 41 keluarga yang kondisi rumahnya masih rusak ringan sehingga masih bisa dihuni. Dampak pergerakan tanah juga memutus akses jalan sehingga tak bisa lagi dilalui kendaraan roda 4. Pemerintah daerah akan mengevaluasi bidang tanah di Kampung Cicadas untuk menghindari bencana yang lebih besar. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.